Shalom, salam jumpa kembali kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya memberikan satu tema, hidup adalah pilihan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sempurna. Biarlah hidup kami selalu ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga setiap pilihan yang kami putuskan tidak berdasarkan emosi kami, tapi berdasarkan hikmat marifat dari sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Hidup adalah pilihan, dan pilihan itu yang membuat kita bahagia atau menderita. Kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup adalah pilihan. Bila kita salah memilih, akibatnya akan menentukan masa depan kita. Apakah hidup kita akan bahagia atau hidup kita akan menderita. Satu hari saya mendapat satu buah berita yang cukup menyayat hati. Nah, kisah seorang anak yang baru dilahirkan dibuang di tempat pembuangan sampah sehingga bayi itu menangis, dan akhirnya singkat cerita diambillah oleh seorang pemulung dan anak itu dibesarkan. 30 tahun kemudian siapa yang menyangka anak itu menjadi seorang miliarder yang luar biasa. Dia memilih satu langkah yang tepat, tidak mau hidup dalam kemiskinan dan penderitaan sehingga dia bangkit dan akhirnya menjadi orang sukses. Nah, ada beberapa contoh-contoh tokoh Alkitab yang salah dalam memilih dan akibatnya berdampak pada kita semua sampai saat ini. Adam dan Hawa memilih tunduk dan pada bujuk rayu ular, dan dampaknya sampai sekarang kita harus menderita karena akibat dosa Adam dan Hawa, yaitu yang pria harus berjuang untuk mencari nafkah dan yang wanita harus sakit ketika dia melahirkan. Lot memilih kota Sodom dan Gomora, akhirnya istrinya menjadi tiang garam, keluarganya kocar-kacir berantakan. Kain iri hati dan memilih membunuh Habil, akhirnya dia pun hidup dalam penderitaan. Yunus memilih melawan Tuhan, pergi ke Tarsis. Dan akibatnya saudara bisa bayangkan, dia ditelan oleh ikan besar 3 hari di dalam perut, bau amis dan lain sebagainya, pasti penderitaannya luar biasa. Lalu Esau memilih menjual hak kesulungannya sehingga dia selalu terkalahkan oleh adiknya. Abram dan Sarah melakukan kesalahan dalam mengambil pilihan, akibatnya sampai sekarang kita menderita karena perselisihan istri tua dan istri muda. Lalu masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, dampak dari salah pilih adalah hancurnya pohon keluarga. Karena orang tua yang salah pilih akhirnya keturunan selanjutnya hidup dalam penderitaan. Lalu satu contoh ya, ada banyak kasus-kasus orang tua melakukan kesalahan akhirnya anaknya menderita, atau anaknya melakukan kesalahan akhirnya orang tuanya menderita. Penyesalan yang terlambat, contoh kasus orang yang terlibat di dalam pinjaman online karena gelojo, karena ingin barang branded dan sebagainya, akhirnya terjebak dalam hutang yang cukup besar, akhirnya mati bunuh diri. Depresi, konflik dan lain sebagainya. Jadi saudara, kalau ingin engkau mempunyai masa depan yang baik, pilihlah ya, dalam hal pilihan mintalah hikmat akal budi dari Tuhan sehingga engkau tidak salah pilih. Akibat salah pilih, maka generasi yang akan datang menderita karena pilihan yang salah. Firman Tuhan katakan ketika kita memilih kerohanian daripada kedagingan, Matius 26 ayat 41, berjaga dan berdoalah supaya kamu jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi pilihlah sesuatu yang positif, hikmat akal budi penyertaan dari Tuhan supaya masa depanmu berbahagia. Selamat memilih pilihan yang tepat. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga,
Biarlah kami memilih hidup kami, masa depan kami, keputusan kami, kuliah kami, karir kami, semuanya tidak dengan emosi, tapi semua dengan kepala dingin, karena pilihan itu yang berdampak menentukan masa depan kami, masa depan keluarga kami. Terima kasih kalau ada di antara pemirsa yang mungkin telah terlanjur salah memilih kehidupan sehingga penderitaan yang harus dialaminya. Biar Engkau berikan tuntunan hikmat akal budi sehingga yang rusak dibetulkan, yang dalam keadaan badai gelombang kehidupan Engkau akan menolongnya. Dan kami percaya keadaan apapun kerusakan manusia yang ditimbulkan oleh perbuatannya, Bapa di surga Maha Pengampun, Maha Pengasih, sehingga kami percaya Tuhan sanggup membentulkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.